guna marulukon nami Tuhan saat ketikion ison kami rosian kamay kuliang dina naik pasahaton kahatapurapung tu keluarga tubing ala bunga di Joko siang tonga-tongan pakas nasida siang tonga-tongan kuliang amanami amang maruluk parulian tubing pupung Margaret Dun na maninggal kon inanami dohok sudia kapoparan Tuhan tuhono pasaton nami ibana tutangan menabadiai nasahat ibana tulapung disurgui nos itu pakoton hapason nami di akana porsiadewo na tininggal kon nasi dari portigion talunumi maka keluarga pastorahan nami kono mengiron panapulion nasurungi dohoko di inanami nan sudia akayaan kona asti marham Tuhan patiuro pikiran nasida tujuan asabu nasida matanatap tuho jala bu nasida madalani aka aryari nanai lehonum bepe nasida asti marham Tuhan di mamuka acara nami rudi mangunjungi anak saya kemana masu kami salu nama hitulin nabadiai kurasi kami ajari kami lahu pasahaton katai nang khatam nah naiwan mina posong asa margo nasida nang kami saluna atong saak di oma pujian nami nang acara nami untuk tangan menabadiai di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami muliakan narohan nami amin. Mari kita slide nomor 200 sudah berusia. Oh
Semua perwakilan siang sektor PDM. Penguat nama Robot Miroha. Puji syukur jika saya berdiri di sini untuk menyampaikan rasa duka mewakili teman-teman dari sektor Peniel. Mungkin karena ada halangan-halangan lain, biarlah saya yang boleh menyampaikan turut berduka cita dari kami semua penguat sektor Peniel di Parmodini Amang Tobing Boru Purban. Tadi waktu saya datang sempat ngobrol sama adik kami ini, Mama Margareta. Amang Simantua katanya sudah di Bogor kurang lebih 2 bulan untuk melakukan pengobatan. Dan sebelum saatnya tiba dia dipanggil oleh Tuhan, 11 hari koma. Berat memang ditinggal orang yang dikasihi. Namun perjuangan Amang ini sudah dilewati. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta. Kiranya Yunang yang sangat sedih saat ini, juga anak-anak, mantu, cucu, dan keluarga besar senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kepada Tuhan lainnya disampaikan segala holstomi rohani inang. Kiranya Tuhan yang menolong inang melewati masa-masa duka ini, dan kami percaya bahwa anak-anak, mantu, cucu-cucu boleh senantiasa menghibur inang, menguatkan inang melewati masa duka ini, karena kami percaya bahwa Amang melalui kematian sudah bertemu dengan Tuhannya. Semolima Hatta Sian Hamid ditambahi doa. Terima kasih untuk Inang yang sudah mewakili dari sektor PDM. Selari pasatan Inang telah memperdeka nami, memperdeka Batubara, nah mewakili Sian Pakaladu. Pada keluarga yang berduka cita, kami hadir di sini dari gereja kita HKBP Bogor menyampaikan bahwa kami semua, kita semua gereja HKBP Bogor berduka cita karena telah berpulang ke hadapan Tuhan Amang Opung Margaret Tobing. Karena itu kepada Amang Tobing, Inang Boru Sibarani, dikuatkanlah keluarga. Kiranya Tuhanlah yang selalu mendampingi keluarga untuk menghadapi waktu yang susah ini. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan ada sukacita, dan hanya Tuhanlah yang mampu menggantikan duka menjadi suka selama kita percaya dan datang ke hadiratnya. Termobi tu inang nami bison inang buru purba tu masak mahiu ada jumolo nyalap tu hatta na taholongi ama na taholongi atong dihamuinang asa tamuma akta asal rohamuna itu Tuhani margo budo Tuhani lako mangalion kama beliau Tuhan nang katanya dewata lako mangalion pangabulion tu kita sambut natar memiliki keluarga di sono di mana tak surat yang saya Korin 15 ayat 54 alai di solo atau tomoni na ulu busukon
Jalan di Solo hang ulu nama noktongi na ulo Mateo bisi maju pakatan natal surati nunga tarpudut hamatian nunga Solo kamonangan. Di bahasa Indonesia dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan tertulis, genaplah firman Tuhan yang tertulis, mautlah ditelan dalam kemenangan. Amang yang telah mendahului kita, Opung Margaret Duli, telah mengalahkan maut itu dan telah mendapatkan kemenangannya bersama dengan Tuhannya. Waktunya telah selesai di tengah-tengah dunia ini, dan kita percaya bahwa Opung Margaret Duli ini telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Oleh karena itu, inilah penghiburan kepada semua keluarga, tetap berpengharapan, tetap berpegang kepada Tuhan, tetap mengadu kepada Dia. Hanya Tuhanlah sumber sukacita, damai sejahtera dan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah kata penghiburan dari kami mewakili Perhalago. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Batu Bara. Sebelum kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Simanjuntak, kita bernyanyi dari nomor 286. menghibur kita setiap orang. Dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah untuk Tuhan. Ia menghidup kita, menghidup untuk. Jalan mati kita, mati di Tuhan itu. Asal menghidup mana mati kita, tondo di Tuhan kita. Perlu berduka cita, minang berduka di Solo dan keluarga Tobing, keluarga besar, dan untuk kita setiap orang. Seperti yang diungkapkan teman tadi, kami dari gereja kita perlu berduka cita. Saya lihat dari Ibu tadi Kumapapan dan juga dari keluarga kita Ibu Lampung. Semoga itu semuanya boleh menjadi penghiburan bagi keluarga besar. Saat ada seseorang di kiri Tuhan Yesus di atas salib, hendak sebentar lagi akan mati,
Lalu dia berkata, meminta supaya Yesus mengingat. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau beserta dengan saya di paradiso. Kok bisa-bisanya Yesus memastikan bahwa dia berada di paradiso? Sebab dialah pemilik, dialah yang sudah mendahului kita setiap orang masuk ke surga. Lalu Stefanus, Kristen martir pertama, ketika dia hendak mati, sebentar lagi dia akan mati, dia berserah kepada Tuhan dan berkata, kepadamu-lah kuserahkan jiwaku. Kenapa dia kepada Yesus diserahkan jiwaku? Karena Yesuslah pemilik kehidupan. Demikian terus menerus para martir, banyak para martir, sampai kedatangan pemberitaan Injil ke daerah barat. Begitulah semua orang-orang percaya dalam tenang menyerahkan hidupnya kepada pemilik kehidupan, Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka mereka semuanya mati dalam damai, karena sudah jelas pada masa hidupnya dan juga jelas pada masa mati. 2 bulan berobat kata Inang dari penil tadi, dan 11 hari koma. Bagaimanakah ini? Di Roma, di kitab Roma dikatakan, kalau dia tidak mampu mengatakan berserah kepada Kristus, Roh Kudus yang menuntunnya dalam rohnya untuk menyerahkan jiwanya kepada Kristus. Rohlah yang membantu mengucapkan yang tidak dia dapat katakan, karena Roh Kudus akan membantu roh yang menyerahkan diri. Artinya ketika kita hidup, ketika kita tenang di dalam Kristus, maka kita menyerahkan jiwa kita. Beristirahatlah seperti Bapa kita, beristirahatlah dalam jerih payah. Semua kita, setiap orang pasti bertemu di satu titik, yakni kematian. Inilah kehidupan kita yang kita tidak mengerti bagaimana caranya kita meninggal, di mana kita meninggal. Akhirnya di tempat ini, bukan di Lampung, tetapi itulah ketentuan Tuhan yang terbaik bagi kita. Maka kita akan selalu memuji-muji Tuhan, bagaimana caranya, bagaimana keadaannya ketika dia hidup, itulah yang terutama. Lalu ketika kita di hadapan kita ayah atau mertua atau teman kita yang kita sayangi, maka kita akan selalu bertanya, hidup ini untuk apakah? Ini pertanyaan yang harus kita tanya terus menerus dalam kehidupan. Kita tanyakan, untuk apa engkau hidup? Yang masih hidup, yang masih duduk, yang masih berdiri di tempat itu, berulang kali kita tanya, maka itu akan menyata dari sikap hidup. Itulah tujuan hidup. Ada yang saya tahu orang kaya raya, hidupnya ternyata adalah untuk hidup bersenang-senang. Walau banyak orang Batak menghujatnya bahwa dia sebagai orang Batak tidak pantas bersikap begitu, tetapi dia tetap tidak peduli. Dia hidup dengan dunianya dan tidak peduli kata orang lain. Walaupun pendeta berkhotbah, dia tetap bersenang-senang karena tujuan hidupnya hanya menyenangkan dirinya, bersenang-senang. Ada juga yang bilang hidup ini untuk keluarga, maka dia mati-matian untuk memberikan segala sesuatu untuk keluarga. Sikap kita adalah menyatakan siapa kita, untuk apa kita hidup. Hari ini dalam suasana berduka ini, firman Tuhan mengingatkan hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Setiap kita akan memaknai hidup ini sejauh mana kita menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup. Kesadaran kita sebagai manusia ciptaan yang berdosa, yang sudah ditebus Kristus, maka Kristus sangat kita butuh untuk masa depan kita. Siapapun dia, bagaimanapun keberadaannya, dia akan bertemu dengan titik yang seperti hari ini, kematian. Dan ini saudaranya adalah kesempatan bagi setiap orang
untuk boleh merendahkan diri dalam kehidupan. Dia butuh Kristus. Kristus yang telah menebus, maka kita akan bergantung kepada pemilik kehidupan kita. Artinya kehidupan kita setiap orang adalah sebuah kesaksian di mana Tuhan dimuliakan dalam hidup. Maka apa yang kuhidupi adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kehidupan kita, sekali untuk hidup, tetapi Kristus adalah kehidupan bagiku. Dan jiwa kita dapat berkata, kepadamu kuserahkan jiwa. Ada masa depan yang pasti, karena Kristus sudah ke sana menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada manusia ketika hidup di Tuhan lantas setelah mati dia menjadi milik iblis. Demikian sebaliknya, tidak ada orang milik iblis ketika hidup lalu dia mati menjadi milik Tuhan. Tidak mungkin. Maka kita akan hidup yang menghidupi Kristus, yang sudah menyelesaikan utang dosa kita, yang sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah memiliki kita hingga kekal. Banyak orang yang berjalan asal begitu saja hidup, lahir, sekolah, kerja, tua, lalu mati. Dia tidak menikmati makna hidup bersama Kristus. Dia tidak mengerti bagiannya di masa depan. Hari ini ketika kita duduk dan berdiri di sini, ingatlah Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Maka kita akan katakan hidup dan mati saya adalah untuk di dalam Kristus. Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan bersekutu bersamanya untuk selama-lamanya. Manusia hidup, saya hidup, kita hidup adalah untuk memuliakan hidup Tuhan kita. Kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Bapak ini berobat, tentunya setiap orang yang berobat adalah untuk sehat kembali. Tetapi disinilah hidupnya kita tidak mengerti. Siapapun di dalam kandungan saja ada juga titik mati bagi yang dalam kandungan. Maka tidak dapat dikatakan, no saya masih muda, saya masih remaja, biarlah yang tua. Tidak ada yang bisa menentukan dirinya bagaimana dia dan kapan dia mati. Maka hari ini kita akan memperbaiki diri kita, bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hidup kita sesuai dengan setelah hidup bagi sebagaimana Tuhan kehendaki. Semakin kita dekat kepadanya, maka kita semakin nyaman. Ketika titik itu sudah mendekat, kita akan menyerahkan diri kita kepada Kristus yang bangkit. Dioina semangat mati. Tertangis itu memang perlu dia di Uriau. Aito diingok mahulung diroha, diingok hasadao. Algo gumenak to. Undoi hak itu manina. Lawa mangaramuti maka tidak pentinggal bahasa di bawah tuh pinopang di tonga-tonga ni guruna alam ngamen ulun na dia mananyon ba kosong itu kamu selalu redup di hamosial di tonga-tonga ni guruna di pasuk-pasuk ko mainan dibuka mo selalu kamu main di bagasan Kristus keluarga besar juga kamu berharap tetap bersatu baru di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ini harus saya ingatkan, karena yang saya tahu keluarga masih baru meninggal, mereka tidak sanggup baru, terutama ketika mengumpulkan dana biaya penguburan. Itu sangat memalukan. Kalau kita berduka di dalam Kristus, artinya segala sesuatu akan boleh kita selesaikan di dalam Kristus. Tuhan memberkati keluarga besar. Doa tidak dalam roh dengan Tuhan sangat memberkati orang-orang yang hadir di tempat berduka daripada orang-orang yang hadir di tempat pesta-pesta. Tuhan memberkati kita setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada Yesus Kristus firman-Mu hari ini. Kami hidup untuk dan di dalam Kristus
dan mati juga, hidup di dalam Kristus. Jelas keselamatan masa depan ada bersama Kristus yang telah engkau janjikan dan engkau dahului. Bagaimana engkau hadir di tengah-tengah bumi ini untuk umat manusia berdosa, engkau telah menebus kami sehingga dilayakkan bersama dengan Allah di surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah keluarga besar dan terutama dengan purba boleh tetap segala tegar di dalam iman percaya. Biarlah keluarga besar boleh hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu perjalanan mereka ke depan menjadi teladan bagi setiap orang yang mendengar, yang melihat keluarga ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati orang yang setiap orang hadir di tempat ini. Biarlah nama Tuhan kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita yang nomor 452. sudah berpisah dengan suami yang dia
kasih. Pertama nama semua kita sempurna. Rahmahita atau tanyam alia manami. Alia manami dan pada bijak serta beliau makam. Selamat dan jauh. Sesama Allah menyerahkan di bawah Tuhan seorang dan pada bijak. Beliau kami sedari Allah sudah siap hari. Sesama dosa kami semua pada kami. Di dosa di bawah dalam dosa kami. Unakan itu untuk permunculan. Kalau kami siapa ngaku. Kalau pernah ada jauh. Doa kabul. Rohnya sama selain dirinya. Amin. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa rohani rohani dewata aman. Doa pasauran Asia kodi pontegima. Mado ngani kamu saluna. Ini